Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama yakni saya sendiri, Muhammad Alfa Alfarizi dengan NPM 22101012053. Yang kedua yakni ada Fauzia Ma'rifatul Aulia dengan NPM 22101012050. Yang ketiga yakni ada Ella Bajia Mabrul dengan NPM 22101012047. Dan yang terakhir ada Muhammad Izulhaq dengan NPM 22101012057. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hierarki undang-undang di Indonesia dan teori piramida hukum Hans Kelsen. Yang pertama yakni tentang hierarki undang-undang di Indonesia. Sebelum lebih jauh, perlu kita mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya organisasi. Ada yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat yang disebut negara. Jadi dapat dikatakan peraturan perundang-undangan ini adalah perwujudan kekuasaan dan kehendak yang berkuasa yang berbentuk sebuah hukum. Perkembangan peranan bahwa peraturan perundang-undangan pun didorong pula oleh adanya badan-badan kenegaraan yang khusus berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 secara implisit, yakni yang pertama adalah kejelasan tujuan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang hendak dicapai. Yang kedua yakni kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga yakni kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Yang keempat, dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Yang kelima yakni kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam yakni kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Peraturan perundang-undangan harus memiliki sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah keterbukaan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan untuk seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan materi perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman, yakni memberikan perlindungan dan ketentraman dalam masyarakat. Yang kedua yakni kemanusiaan, harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua kebangsaan, mencerminkan keberadaan bangsa dan menjaga prinsip NKRI. Lalu selanjutnya kekeluargaan, mencerminkan musyawarah mufakat dan mencapai tujuan. Dan yang kelima ada kenusantaraan, yakni memperhatikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia
Dan yang terakhir yakni Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperlihatkan keragaman pendudukan agama, suku, dan golongan, dan kondisi khusus sebuah daerah, dan juga budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kembali kepada hierarki undang-undang di Indonesia. Hierarki di sini itu maksudnya adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, setelah kita tahu dalam sistem perundang-undangan dikenal dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. Dan G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Poin yang kedua yakni peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu dilakukan pengujian perundang-undangan, baik di dalam kepustakaan maupun praktek, dan dikenal dengan adanya dua macam hak menguji, yakni hak menguji formal dan hak menguji material. Dalam mekanisme pengujian undang-undang dikenal ada 3 model pengujian undang-undang, yaitu executive review, legislative review, dan judicial review. Dalam model executive review, mekanisme pembatalan ini dapat juga disebut mekanisme pengujian tidak dilakukan oleh lembaga kehakiman, judiciary, ataupun legislator, melainkan oleh lembaga pemerintah eksekutif tingkat atas. Misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur mengenai ketentuan pembatalan peraturan daerah. Sedangkan dalam model judicial review tidak memerlukan lembaga baru, melainkan cukup dikaitkan dengan fungsi Mahkamah Agung yang sudah ada. Mahkamah Agung itulah yang selanjutnya akan bertindak dan berperan sebagai pengawal atau pelindung undang-undang dasar, the guardian or the protector of the Constitution. Maka dari itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, dan mulai kenal dan tumbuh sejak berkembangnya sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan dan kewenangan tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara, yang dapat dikatakan peraturan perundang-undangan tidak lain adalah perwujudan kekuasaan dan kehendak yang berkuasa dalam bentuk hukum. Tidak berhenti di situ, hierarki undang-undang di Indonesia memiliki kolerasi dengan teori piramida hukum
Hans Kelsen. Mungkin saya bacakan sedikit. Dalam tatanan pembentukan peraturan perundang-undangan, seringkali dikenal teori jenjang hukum, yakni Stufentheorie, yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, yakni memiliki tata susunan. Dalam arti, satu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar. Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Lalu norma hukum yang ke bawah itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan atau hierarki sistem norma, norma yang tertinggi, norma dasar itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah, akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya. Berikut piramida teori hukum menurut Hans Kelsen, yakni yang pada paling atas ada kaidah dasar, lalu ada undang-undang dasar, lalu undang-undang, selanjutnya yakni peraturan-peraturan, dan dilanjutkan dengan ketetapan-ketetapan. Hans Kelsen juga mengatakan bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan a system of norms yang berbentuk seperti tangga-tangga piramid. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah atau norms, dan di puncak piramida terdapat kaidah dasar, yaitu ground norms. Di bawah kaidah dasar terdapat kaidah yang disebut undang-undang dasar. Di bawah undang-undang dasar terdapat kaidah yang disebut dengan undang-undang. Di bawah undang-undang terdapat kaidah yang disebut dengan kaidah peraturan-peraturan. Di bawah peraturan-peraturan terdapat kaidah yang disebut dengan ketetapan. Maka berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang terdapat di atasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas banyak kekurangannya pada presentasi pada kali ini, saya mewakili seluruh anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.